Siapa yang sudah mengacak-acak gubuk selamat ini? Kurang ajar sekali. Hah? Apakah antek-antek dari Bos Gimun? Karena mereka merasa menang, pertarungan akan dimenangkan dari mereka. Lihat kameramen, apa yang sudah dilakukan dari mereka? Mengacak-acak tempat ini. Bahkan siapa yang melakukan? Ini pasti ulah dari anak buah Bos Gimun. Ini pasti. Entah janggal, kita supaya kita jago yang sudah melakukan tempat ini. Kurang ajar sekali. Mereka merasa menang. Hei, siapa yang sudah melakukan? Mengacak-acak gubuk selamat? Kami, kenapa kami ya? Kami. Apa salah gubuk ini? Kenapa kau masih di sini ya? Oh, kenapa Kiselamat masih di sini? Hei, Jarod, Mahesa, siapkan diri kalian. Karena satu hari ini adalah hari terakhir bagi kalian. Mulut kau orang hutan. Seharusnya kalian yang siapkan diri kalian ha. Sahabat-sahabat kau telah berjalan ke laut. Kenapa kau masih di sini ha? Aki pastikan sebelum matahari terbenam, Aki akan sampai di mana tempat yang sudah dijanjikan dari Bakal Lampung, bahwa ada sebuah bukit di pinggir laut yang sangat tinggi untuk menceburkan kalian. Apakah seorang Kiselamat ketakutan? Nah, kau cari aman. Hah? Aki tidak Dengan tidak ke cakap. laut. Lebih baik ini Aki peringatkan kepada kau, Mahesa, Jarod, sebelum terlambat, ya, sebelum terlambat, masih ada kesempatan untuk kalian berdua. Cium kaki Kiselamat dan kalian pergi dari tempat ini. Apa kau bilang? Apa? Kau Mencium kira- kaki kau. Yang kurang apa itu? Re bakal menang lawan Bos Gimun ha? Jarod, Aki memang belum mendapatkan kabar dari Bang Jarod apakah, tapi ada dari Sasuke yang menyampaikan bahwa sudah dihitung itu sudah lebih dari 1000 botol. Ah, mustahil, Ki. Mustahil. Tunjukkan notanya. Mana? Bukti. Mustahil. Bukti. Mana ngerti orang hutan nota. Bukti kau tidak? Ah, Sudahlah, kalian tidak usah mengejar-ngejar Kiselamat ke sini. Kiselamat pasti ke laut karena Aki pun ingin menyaksikan bahwa kalian loncat dari laut yang paling tinggi. Jarod, sudah makan? Mahesa sudah makan? Hah? Biarkan mendengar sini saja. Hah? Intinya ya orang hutan ya, lebih daripada kau nantinya menyesal sebelum terlambat, mending ikutlah bersama kami. Oh, jadi Kiselamat akan dimaafkan Ya. apabila Kau langsung mengikuti ikut dengan kami. Bos Gimun. Baik, nanti kau akan diberi uang. Diberi uang. Kau diberikan pekerjaan oleh Bos Gimun. Kau kami bawa ke kota kau. Tapi pekerjaannya tukang urut Bos Gimun. Oh, Nah, jadi iya. tukang urut Bos Gimun. Urut Tukang apa? tukang urut kami. Oh, tukang urut Mahesa. Ya. Tukang urut kau, Ya. Jarod. Kau kan sudah tua. Untuk apa lagi kau itu? Sebenarnya Aki ini sedih, Jarod, sedih sekali. Kenapa kalian harus tewas dimakan hiu? Apa tidak ada jalan lain? Jangan bergurau kalau kau bicara. Siapa yang bakal dimakan ikan Hei, hiu? Jarod, Aki pastikan sahabat-sahabat dan sahabat dari Lampung-Lampungin akan memenuhi apa pertarungan ini. Mereka akan memenangkan pertarungan ini. Lebih baik, Jarod, cium kaki Kiselamat dan kau tinggalkan Bos Gimun. Itu satu-satunya jalan kepada kau, Mahesa, Jarod. Kalau kalian ingin selamat, itu pun itu kebaikan dari Kiselamat. Belum tentu juga Bang Giri ingin memaafkan kalian. Kami sudah ada ikatan darah dengan si Bos Gimun. Oh, ikatan darah dengan Bos Gimun. Kami tidak mungkin meninggalkan melalui tato kematiannya itu. Ya, itu. Lebih baik kau. Intinya Mesa, kenapa dia ini masih di sini Mesa? Sedangkan yang lain telah Hei, berjalan ke Jarod, laut. Aki tahu otak kau. Otak kau tidak bakal jauh dari Alek, dari Tesan. Karena kau pun akan mendapat bagian apabila Bos Gimun memenangkan pertarungan ini. Bahkan katanya, hutan Kiselamat ini, gubuk Kiselamat ini akan kalian gusur dan akan menjadi milik kalian. Aki paham sekali. Orang hutan ini pintar Mesa. Otak-otak kalian Aki sudah paham. Tapi ingat, Jarod, Aki pasti ke laut tersebut. Dan Aki ingin melihat kematian kalian. Dan jangan pernah bermimpi kau ingin menguasai gubuk Kiselamat ini, menguasai hutan Kiselamat ini. Jelas akan kami kuasai ini, Ki. Akan kami jadikan bar. Kita tebang saja ini pohon-pohon ini untuk apa juga? Semua nanti kita Seperti- ratakan Mesa. Kalian ingin menebang hutan ini, ingin meratakan hutan ini, sedangkan ikan hiu di laut terjun dekat rumah Atot sudah menunggu. Kurang ajar kau. ha? Kurang aja. Kenapa? Kau yang kurang ajar ha? Kenapa kau tidak terima? Hah? Aku tidak terima orang hutan karena kami tidak akan dimakan hiu. Itu menunjukkan betapa takutnya kalian dengan kematian. Hah? Katanya bos besar preman, tapi aku lihat Bos Gimun sudah seperti orang ketakutan. Tidak ada. Masa kami takut Kita dengan- yakin Bos Gimun bakal menang Mesa. Lawan Re itu Mesa. Dan kau harus ikut ke laut itu. Dan kau akan kami arak dari lautan. Udah ya laut, dari laut terjun, diarak, lewat sendaran, Ya. lewat Telanjang bukil kau. telanjang bukil, jadi kalian arak. Tapi Jarod, bagaimana kalian ingin mengarak Selamat, mengarak bagai Lampung, sedangkan kalian sudah di dalam bukit hiu? Hah? Apa maksudnya? Hei, jangan kalian berpura-pura bodoh. Aku pastikan Bang Lampung memenangkan pertarungan ini. Jangan mimpi kalian.
senang. Ha? Betul Mesa. Kalian yang akan menjamur laut. Mimpi terlalu tinggi. Kau Enak tahu saja Jarot, kau. apabila kita mimpi terlalu tinggi, itu kalau jatuh sakit. Nah, itu kau tahu. Justru itu aku sampaikan. Jangan sampai kalian sudah membayangkan hutan selamat digusur, biarkan bar, kalian santai dengan wanita-wanita cantik di sini, sedangkan kalian dimakan hiu. Bagaimana? Enak sekali dia berbicara kita dimakan hiu Mesa. Sudahlah, kalian tidak usah mengancam-ngancam Kiselamat. Bahwa Kiselamat pastikan Kiselamat akan menuju ke laut setelah azan asar berkumandang, dan kaki ingin melihat sebelum matahari terbenam. Jarot, Mahesa, kata hiu makan. Kurang ajar. Kurang ajar kau, ha? Kenapa kau tidak terima? Aku tidak terima ya orang hutan. Kau ingat itu. Karena kami yang akan menang. Ha? Kita buktikan saja, Jarot. Aki kenapa tidak melawan, tidak membalas? Kenapa? Untuk apa lagi Aki mengotori tangan Kiselamat, sedangkan ikan hiu di sana sudah menunggu. Tapi kalau kau, Aki yakin bukan ikan hiu, Jarot, makanya Apa? Ha? ikan tadi pakai helm. Itu sah. Itu ikan buntal Mesa. Kurang ajar memang dia Mesa. Memang ikan buntal yang makannya. Karena ikan hiu tidak senang dengan daging Mahesa. Pahit katanya. Memang kau sudah merasakan daging. Aki sudah pernah melihat tikus got pun tidak mau menggigit tubuh Mahesa. Kenapa? Pahit, busuk. Meka, katanya. Mesa. Ikan buntal itu semakin dia membesar, semakin pecah Mesa. Kau tahu? Hah? Perutnya pun seperti ikan buntal. Woi, mulut kau orang hutan, ha? Siapkan saja kalian, kalau tidak usah kalian peringatkan Kiselamat. Ingat itu. Hah? Seharusnya kami yang berbicara seperti itu orang bodoh, ha? Kalau kau ingin menghajar Kiselamat, hajar. Ini mungkin Wah, minta dihajar kau, ha? Kau minta dihajar hari ini, ha? Kenapa Aki menjelaskan untuk Aki dihajar? Kenapa, Jarot? Mungkin ini satu cara Aki beribadah, membuat hati kalian. Ini dia beribadah, ha? Jangan pernah kau mau bermain-main dengan kami. Ha? Resikonya besar. Aki tidak bermain-main. Ketika kalian menghajar Kiselamat, hati kan senang. Hati kan senang karena melihat Kiselamat dihajar. Itu kan ibadah. Membuat orang lain tertawa, senang, itu ibadah. Maksudnya nih berbicara seperti ini apa, Mesa? Kau tidak tahu, Jarot? Apa maksudnya itu? Aki ini ingin melihat orang yang sudah mendekati ajalnya dengan kesenangan. Mesa, apakah kita akan mati, Mesa? Kita tidak akan pernah mati. Kita Jarot. hidup abadi. Aki pesankan kepada kau, sebelum kau dimakan hiu, meminta maaflah kepada Ompong. Jangan kau menjadi Apa durhaka. maksud kau menyuruhku minta maaf dengan ompong, ha? Siapkan saja kau akan dimakan hiu. Jarot, tidak usah kau salah alamat. Kau mendatangi kubu Kiselamat, sudah membayangkan hutan Kiselamat ini menjadi milik kalian. Kalian berbagi, ada bar, ada wanita cantik, mimpi kalian. Bahkan dia senang kalau opung itu menang. Ha? Ngerti kau? Tapi Aki tahu, Jarot, kenapa sudah beberapa hari ini Aki tidak bertemu dengan Ompong. Dia sedih, adiknya yang dibanggakannya harus dimakan hiu Tidak, katanya. Jarot. Dia tidak ada bangga dengan kau. Kau belum bertemu dengan ompong. Aki sudah hampir 3 hari ataupun 2 hari ini Oke. bertemu dengan Ompong. Sampaikan dengan ompong. Pesan dari Jarod. Siap-siaplah untuk mati. Hei, Jarot. Ompong sudah mati. Kau tidak tahu betapa sedihnya hati Ompong ketika adiknya dia merasa gagal, Jarot. Dia merasa gagal mendidik kau. Memang kami peduli. Apa yang akan dibawanya menghadap orang tuanya? Katanya, Ki, apa yang harus gua sampaikan dengan orang tuaku? Kalau Jago seperti ini, katanya. Tapi Jago tidak pernah bisa menerima pendapatku yang kebenaran yang mereka karena dihasut dari Bos Gimon, katanya. Kami tidak peduli. Bos Gimu tidak pernah mengasih Ki. Yang pasti aliran ompong dan Jarod ini sudah beda. Nah, Oh, beda seperti minyak dengan air. Nah, Begitu. itu kau tahu. Tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Kenapa? Karena kita tahu otak licik Mahesa yang sudah membuat dok jadi Kurang ajar kau. Kau jangan kamu. Dari tadi menyerang aku akan melawan. Aku tak peduli ya. Yang pasti aku sendirian. nah. Tidak ada laga di sini, ha? Dari tadi aku sabar, Jarot. Kenapa? Karena aku tidak ingin, aku hanya ingin membuat kalian senang sebelum kalian tewas. Mesa, aku tahu Mesa. Memang dia satu dusun dengan aku juga Mesa. Aku tahu Mesa. Memang benar. Karena aku sempat mencuri kitab dari kitab itu. Maka dari itu, Jarot, kau sebenarnya sudah aku anggap seperti Tyson, Alex. Kau dari dusun sahabat dengan Kiselamat. Aki pun sedih melihat kau dimakan hiu. Tapi keras hatimu, Jarot, sama seperti Alex, sama seperti Jabrik. Karena ulah ompong yang buatku seperti ini, ha? Karena ulah Ompong, itu karena ulahmu, hawa nafsumu terlalu besar, Jarot.
Jangan pernah kau hina caci maki Ompong di hadapan Kiselamat. Kiselamat tidak akan pernah terima ketika kau rendahkan seorang kakakmu sebagai pengganti orang tuamu. Ingat itu. Karena memang Ompong pantas dihina. Kurang ajar kau. Hajar Jarot. Ini pertarungan orang musuh. Mati kau selamat saat ini kau selamat. Aki hanya ingin melihat sudah berapa tinggi ilmu kitab dan pusaka naga putih yang kekuasaan. Kalau dia membawa Ternyata pusaka, sebagian kekuatan dari pusaka naga putih sudah berada di tubuhmu, Jarot. Boleh juga pukul. kalau dia membawa pusakanya, habis kau. Ngerti kau? Kau tahu, Maesa, pusaka naga putih itu satu jalur dengan pusaka bambu petuk kembar yang ada di Kiselamat. Bahkan kalau Ompong mengizinkan, pusaka naga putih itu bisa kutarik dengan pusakaku. Ingat itu. Tapi Jangan main kau. Jangan pernah kau tarik nagaku itu, ha? Tapi Ompong, biarlah Ki katanya. Mudah-mudahan Jarot itu menyerahkan dengan baik-baik. Makanya sampai saat ini Aki masih menunggu Ompong. Agar apa? Agar pusaka naga putih itu jangan kau gunakan untuk kejahatan. Jarot. Sebelum leher Ompong ku tebas dengan naga putih itu. Hei Jarot! Gunakan Aku pernah memberikannya dengan kalian. Kalau sampai kau gunakan untuk kejahatan pusaka naga putih tersebut, Jarot, Aki akan menggunakan pusaka Kiselamat. Bukan saja untuk menagih, bahkan menghujam jantungmu, Jarot. Ingat itu. Berarti pusaka kau itu sakti sekali. Kau tahu bagaimana pusaka naga putih itu? Para sahabat-sahabatnya sudah merasakan kekuatannya, Mesa. Aku baru tahu kalau pusaka itu. Begitu pusaka itu kau curi, Jarot, dan kau gunakan untuk menghajar Ompong. Ompong menemui Kiselamat. Tapi itulah hati seorang kakak. Ketika Pong gunakan pusaka Kiselamat, ambil dan hajar. Jangan Ki, walaupun bagaimana itu adalah darah dagingku. Dia masih memikirkanmu, Jarot. Itulah bodohnya Ompong. Kau katakan bodoh. Orang yang memiliki hati nurani kau katakan bodoh. Memang bodoh. Kamu sudah miring. Jangan pernah kau caci maki, Jarot. Kalau kau terus menghina Ompong, mengerjakan Ompong, siapkan saja kau dimakan hiu di lautan. Ingat enak sekali kau dimakan hiu. Kalian yang akan dimakan hiu. Jar, pusaka itu kau gunakan besok buat menghantam dia. Hah? Aku memang sudah lama, Mesa, ingin bertemu Tahu. dengan pusaka Kalau milik pusaka Kiselamat. naga putih itu bertemu dengan bambu petuk kembar, maka pasti akan ada pertumpahan darah. Apabila pusaka naga putih itu digunakan untuk kejahatan, ingat Jarot, ketika pusaka naga putih itu kau gunakan untuk menghajar si yang punyanya Ompong, pusaka bambu petuk kembar Kiselamat bergerak dan berdiri ingin mencari di mana saudaranya. Kurang ngajar kau orang hutan, ha? Tapi- Kau selalu ikut campur orang hutan, ha? Aki tidak pernah ikut campur, Jarot. Tapi bagaimanapun, Ompong adalah murid Kiselamat, pengikut Kiselamat bersama dengan Tesen. Bahkan mereka berdua pernah mencuri kitab Kiselamat. Tapi apa? Ompong saat ini kau lihat, Ompong saat ini kau lihat, kau contoh dia sudah menjadi orang baik. Baik miskin. Baik yang tidak punya apa-apa. Hah? Hei Mahesa, Tidak pantas kau ikut mereka. jangan pernah kau nilai manusia dengan harta. Ingat itu. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini sama derajatnya di hadapan yang menguasai. Jarot, Mahesa, tidak usah kau peringatkan Kiselamat untuk segera datang ke lautan. Siapkan saja diri kalian untuk dimakan hiu. Ingat itu. Kalau kau tetap berkeras membela Kiselamat, jangan salahkan Kiselamat. Sebelum hiu itu memakan kau, yang akan ku habisi di sini terlebih dahulu. Macam-macam kau. Mesa. Dari tadi aku sabar ya. Jarot, aku tahu kekuatanmu sudah sangat luar biasa. Gimana sekarang pusaka naga putih? Sebelum kau dimakan hiu, segera kembalikan ke Ompong. Tidak akan pernah aku kembalikan nagaku ini, orang hutan. Yang pasti sebelum aku menepas leher Ompong. Memang benar. Itu memang pusaka berasal dari orang tua. Tapi ingat, Ompong lama bersama Kiselamat, sehingga pusaka itu bisa dikuasai dari Ompong. Karena apa? Karena dia sudah mempelajari kitab dari Kiselamat. Buktinya aku bisa. Karena Ompong sabar menghadapimu. Seandainya Ompong menggunakan pusaka Kiselamat dan mengajar Kiselamat, lewat kau Jarot. Aku pastikan lewat kau Jarot. Tapi dia tetap menganggapmu sebagai adik darah dagingnya. Ini makanya dia beberapa hari ini Aki tidak nampak batin. Kenapa? Karena dia sedih. Tidak mungkin dia melihat adiknya terjun dimakan hiu. Aku tak peduli. Nah, ingat. Aku tak peduli. Si Jarod itu sudah terlalu benci dengan Ompong. Mengerti kau? Jarot, Mahesa, daripada kalian dimakan hiu,
lebih baik kalian tewas di tangan Kisanak. Ada kuburannya, ada batu nisannya. Maksud kau apa orang hutan? Tapi kalau kau dimakan hiu, tidak ada bekasnya. Yang ada kau yang akan kami tanam di sini. Oh, selamat yang ke tanah. Kalau itu pilihan kalian terserah. Aku hanya memperingatkan. Itu jalan terbaik bagi hidup kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa diperingatkan, terserah kalian. Nanti setelah di pinggir laut, Aki akan bertepuk tangan. Ketika kau darat dari atas bukit, terbang, dimakan hiu. Boleh aku berteriak? Silahkan kau buktikan kau. Terlalu mimpi. Tahu kau? Mimpi kau tuh Kisamat. Berharap kami Karena yang dapat menang bakal menang kami. Kau ingat itu? Bos Imon. Ingatlah Jarot. Waktu kalian untuk meminta maaf tidak panjang lagi. Ya, lebih baik kalian sadar. Aku ingin mengambil lato-lato ompong. Kau cium kaki di sana. Kurang ajar kau. Cemat. Apa maksud kau? Aku ingin menyelamatkan kalian. Tidak pantas kaki buruk kau itu Oh, kami cium Aki santai, tenang menghadapi kalian. Kenapa? Karena kita tahu mungkin malaikat maut itu sudah ada di ubun-ubun kalian, sudah menagi-nagi. Mahesa, ikan buntal yang cocok untuk memakan perut ini, Mahesa. Dan isinya tai semua. Yang ada ikan buntal aku makan. Nanti kau. Aku pastikan Maesa ikan buntal itu akan meledak Maesa kalau dia semakin membesar. Jangan disamakan kau dengan ikan buntal. Memang ikan buntal, kau tahu ikan buntal? Kamu ngejek. Ikan buntal itu puyan dan tolol. Kamu ngejek tuh. Oh, mengejek. Aki tidak pernah menghina kau, Mahesa. Tapi kau sendiri yang menghina dirimu. Kau yang menghina. Mereka ini semakin gembira dan riang Maesa. Sudah. Bagaimana terlalu Aki tidak senang dan gembira? Aki tidak perlu mengotot tangan Aki lagi. Tinggal kalian loncat, hiu mangap. Ya sudah kau. Jalan ke lautan kau. Jangan di sini kau. Baiklah Aki. Lalu kenapa kalian ajak aku pergi selamat? Siapa yang sudah mengacak-acak tempat selamat? Kau kira ante-ante kami tidak ada? Jangan kau kira, Jarot, Mahesa. Sebelum waktunya berakhir kalian sudah menguasai gubuk selamat mimpi. Lebih baik selamat ditanam sini dan bertarung dengan kalian. Sudah lebih baik kau ke laut sana. Oh. Biar kami yang menunggu sini. Kami yang menjaga sini. Dia minta ditanam di sini. Apa kau membawa cangkul? Tenang saja. Nanti kita tanam di sini. Mau kau tanam di sini. Kalau itu memang kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya mungkin itu jalan terbaik buat kalian. Tapi itu kehendak kami. Tapi itu kehendak kami. Maesa. Aki sabar kalian Seharusnya kau membawa pusaka itu. Untuk menghatam dia. Pusaka itu kemarin, hampir saja ada orang pingsan kau hantam, Kalau kena tulang rusuk, rontok tahu kau kan? Kau aja, Hati-hati Maesa. Kau menggunakan pusaka kau Maesa. Ini mau mati. Tapi kan Kisamat. Beza. Macam kau. Udah ajar Maesa, urutan Maesa. Kurang ajar. Kalian sudah memiliki pilihan terjun ke laut. Malah kalian ingin dihabisi lagi ke Kami mendatangi kau di sini orang hutan ya. Karena kau masih melinti-linti di sini. Oh, melinti-linti, berputar-putar begini. Terserah kau. Kurang ajar ini Maesa. Aki kurang ajar. Jadi yang baik itu kau, Mahesa. Memang. Tapi Aki lihat ada satu lagi. Oh, ikan buntal. Sah, apa kau pantas dipermalukan seperti ini dengan orang hutan Sah? Aki tidak pernah mengejekmu. Pakaianmu hitam-hitam menandakan kesedihan ini, Mahesa. Sedih. Pakaian hitam ini menandakan kekuatan. Tahu kau Oh, bukan kesedihan. Tapi seingat Aki ketika Aki datang ke tempat orang meninggal, banyak yang pakai kacamata hitam. Maesa. Jangan ini tanda-tanda kalian sudah memakai baju hitam, kacamata hitam, tanda-tanda kematian. Kacamata hitam, untuk melayat kau. Oh, untuk melayat. Ya. Oh, tapi, nah kau pas sekali Jarot. Di sini sudah ada bendera kuning. Sudah siap? Jarot, Maesa. kau urus dia. Aku tahu kesaktian kau. Maesa, kenapa kau ingin meninggalkanku Maesa? Aku mencari bala bantuan. Oh, dia ingin memanggil Bos Imun, memastikan. Jarot, aku tidak ingin menghajarmu Jarot, karena kita tahu kau ada ampun. Kita bicara baik-baik Jarot. Jadi kau datang ke sini hanya ingin memastikan bahwa Ki Selamat harus ke laut. Jadi hatimu senang.
Apabila kiselamat nanti diarak dari peninjauan sandaran dengan telanjang bulat. Memang itu tujuan kami. Jadi ini bagian Alek apa bagian kau? Hutan kiselamat ini. Bagianku. Oh, bagian kau. Jadi Alek yang sebelah sana. Ya. Hanya sebelah Mang Tado. Benar, ha? Di situ ada Ki Ayu. Di sana Andri. Bagian Tesan itu, Oh, ha? bagian Tesan. Jadi yang megang itu bagian Tesan. Bagian Tesan itu. Yang sawit bagian Alek. Bagian Alek. Jadi hutan kiselamat ini bagian kau dengan Mahesa untuk membuat bar. Betul. Jarot. Tapi kalau ini dibuat makam bagus, Jarot. Makam untuk kalian, para sahabat-sahabat kalian, ha? Apalagi di depan kiselamat ini. Ini masih agak luas. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Gimun, Barap, Jarot, Janggang, begini. Pas ini Jarot. Kurang ajar kau orang hutan, ha? Ada makam. Kalian yang akan kami makamkan, ha? Kau tidak mau dimakan hiu. Ya, makam kiselamatnya masih luas. Sudahlah Jarot. Ya, Aki peringatkan kepada kau. Lebih baik kau segera meminta maaf sebelum kau dimakan hiu. Itu saja pilihan. Tidak ada pilihan lain bagimu. Aku tidak akan pernah minta maaf, Ki. Lebih Kalau baik, aku minta maaf, aku akan dibunuh Gimun, Ki. lebih baik kau cium kaki kotor kiselamat. Kurang ajar kau, ha? Karena ini lebih pantas untuk menyelamatkan. Kurang ajar kau, ha? Kau minta cium kaki kau, ha? Seharusnya kalian yang mencium kaki bos kami, ha? Lebih baik kau mencium kaki kiselamat, tapi kau diberikan umur panjang daripada kau keras dengan pendirianmu. Tapi ikan hiu sudah menunggu. Apakah ikan kerisi yang mau makan kau? Aku tak peduli. Yang pasti kami yang akan menang, Ki. Kau ingat itu? Oh, kau yang akan menang. Ya. Ya terserah. Kita buktikan saja nanti di laut. Oke, kita buktikan. Tapi kalau kau sudah mengacak-ngacak gubuk selamat, itu berurusan dengan kiselamat. Aku bertanya sekali lagi. Siapa yang sudah mengacak-ngacak gubuk selamat dan ingin menggusur gubuk selamat? Mahesa. Oh, Mahesa. Tahu kau? Pantas saja kau datang dengan Mahesa. Kurang ajar kau. Ajar kau. Kurang ajar kau orang sana. Kurang ajar kau. Aku peringatkan dari tadi, Jarot. Tapi kau tetap dengan pendirianmu. Bagaimana, Kakim? Itu hanya Aki pijit tadi, Aki pijit. Pala kau pijit, ha? Aki tidak memukul kau, Aki mengelus. Karena Aki tahu kau adik Jaro, adik Ompong. Makanya Aki elus Aki kau. Ini bukan mengelus bangsat, ha? Lalu apa? Ini kau hantam. Menghantam. Perasaan kesama tidak menghantam tadi. Tadi Aki elus. Aki tidak menyangka kalau itu hantaman. Untung saja pusakaku bisa mengatasinya dari jauh. Tahu kau, ha? Aki tahu dari tadi bahwa separuh kekuatan pusaka itu ada pada dirimu. Makanya dari tadi Aki sabar menghadapi. Aki mempelajari kekuatan siapa yang ada pada dirimu. Makanya aku ingin 100% pusaka itu menyatu di tubuhku, Ki. Kau ingat itu? Kalau kau ingin 100%, tinggalkan Bos Gimun. Apa kau bilang, ha? Apa kau nyuruh aku tinggalkan Bos Gimun, ha? Kurang aja kau, Jarot. Seharusnya kau yang ikut dengan kami. Aku peringatkan dari tadi baik-baik, Jarot. Kau masih terus menghajar Kiselamat. Aki kau hajar. Aki hanya ingin memberikan kesenangan padamu. Bisa saja Aki membalas. Aku tahu, Ki. Ilmu kau dan Ompong itu sama, Ki. Memang kau lebih di atas Ompong, Ki. Aku tahu itu. Ompong sudah selesai mempelajari kitab Kiselamat. Makanya dia bisa menguasai pusaka naga putih. Pusaka naga putih itu tidak pernah sempurna pada dirimu. Kenapa? Karena hawa nafsumu lebih tinggi yang menguasai dirimu daripada akal sehatmu. Jangan-jangan kau tidak memiliki akal. Akhirnya tidak ada akal. Otak kau yang tidak punya akal, ha? Karena yang membedakan manusia dengan hewan itu sama-sama makan, sama-sama berak, sama-sama beranak, tapi hewan tidak ada akal. Terus kau samakan aku dengan apa? Ya mungkin kau yang tidak ada akal. Kurang ajar kau, ha? Kurang ajar kau, Jarot. Kau yang kurang ajar, Ki, ha? Kalau kau Kau menyamakanku dengan hewan, ha? terserah kau. Apa bedanya kau dengan hewan? Kalau cakap aku udah peringatkan dari tadi, Jarot. Aku sudah peringatkan kau dari tadi. Tapi kau keras kepala. Seandainya aku tidak melihat wajah Ompong di dirimu, kau sudah penggal dari tadi. Tapi aku masih memberikan kesempatan kepadamu. Kau akan berurusan dengan Gimun. Gimun. Oh, Timun. Kau katakan, mana Timun? Apakah dia sudah datang ke laut? Jarot, aku tahu kau beritahu kepada kau, Jarot, bahwa Timun, kau tahu Timun.
Bos! Oh, Bos Timon. Gimon! Gimin, Bos Gimin. Kurang ajar kau ini. Jangan kau samakan dengan Timin, ha? Aki salah semua. Bos Timon salah. Bos Gimin salah. Yang benar siapa? Bos Gimon! Bos Gimun. Gigi Muncung maksud kau. Itu bukannya Hei, Barat. jangan kau samakan dengan Barat, ha? Karena yang Gigi Muncung itu kan Barat, ha? Kurang ajar kau ini lama-lama, ha? Kau kurang ajar kau. Aku bagi kesempatan kau. Memang kurang ajar, Mesa ini meninggalkanku sendiri di sini, ha? Karena dia cacingan. Perutnya saja besar. Memang cocok dia dimakan buntang, ha? Kau bukan aja. Salah kenal alamat kau mendatangi gubuk Selamat. Aku cuma memastikan orang hutan, ha? Memastikan bahwa ini milikmu. Bukan, karena aku ingin melihat kau dimakan hiu. Jadi ingin melihat Selamat dimakan hiu. Hah, diarak tanpa busana. Mimpi kau mimpi kau. Jarot. Ingat Jarot, jangan sampai kalian lagi dari pinggir laut. Dan terjun, kalau sampai kalian lagi, maka pertumpahan darah besar akan terjadi. Jangan saya katakan dengan Bos Gimun. Karena apa? Aki lihat Bos Gimun ini pernah Aki lihat disampaikan dari Mas Roni bahwa katanya mukanya pucat, matanya kuning, giginya Kami kuning. ini lelaki sejati, Ki. Pantang bagi kami. Lalu kenapa Bos Gimun disampaikan dari Mas Roni ketika dia mendatangi lahan sawit dari Banggai Lampung, giginya kuning katanya, matanya kuning, mukanya pucat. Kurang ajar kau ini, ha? Kau samakan bos kami dengan mabuk tai, ha? Kurang ajar kau, ha? Memang dia mabuk tai, mabuk tihau. Tahu kau tihau, ha? Kurang ajar kau. Mabuk tihau, ha? Tihau tai sapi. Kau Kurang tahu, ajar ha? kau, ha? Jarot. Mimpi kau terlalu tinggi untuk mendatangi keselamatan ini. Dan mimpi angan-anganmu sudah terlalu tinggi ingin mendirikan bar di tempat ini. Itu akan bakal jadi kenyataan orang hutan. Kenyataan. Ini yang kenyataan. Aduh, ini yang kenyataan. Aduh, ini kenyataan. Kembalikan pusaka itu kepada Ompong atau kau habisi di sini. Hah? Ini kenyataan, Jarot. Ini sudah dilihat dari tupai, kodok yang ada di. Kau ingin kodok pun tidak rela tempat ini dijadikan tempat. Akan ku sampaikan dengan Ompong kau mengiksaku, Ki. Oh, kau berdalih Ompong. Ompong bahkan sudah menyampaikan dengan keselamat. Ki, apapun bentuknya, dia adalah adikku. Bagaimana caranya, Ki? Berarti dengan cara seperti inilah Ki harus memberikan pendidikan kepadamu. Berarti benar. Ompong itu durhaka. Ompong durhaka. Jarot, apakah kau tidak ingat dengan orang yang sudah melahirkanmu, membesarkanmu, menitipkan kau kepada Ompong untuk dididik, untuk dibina, untuk dijadikan orang baik, tapi malah kau hajar Ompong. Kau kira Ki tidak tahu? Hah? Ketika kau gunakan pusaka naga putih, Ompong sampai muntah darah kau hajar. Aki tahu semua kenapa? Karena semuanya diceritakan dari Ompong. Itulah kebodohan Ompong, Ki. Tapi dia, walaupun kau perlakukan seperti itu, Jarot, hati kecilnya tetap menganggapmu sebagai darah dagingnya. Kau datang ke sini. Kurang ajar. Kau diam-diam, ternyata kau mengumpulkan tenaga untuk menghati Ki Selamat. Kurang ajar kau. Hampir saja jantung kau retak. Oh, seandainya pusaka Ki Selamat tidak memberitahu, Memang kurang ajar mungkin pusaka kau. Hah? kekuatan separuh dari naga putih itu menghantam jantung Ki Selamat. Tapi ingat Jarot, Sedikit lagi tadi, Ki. Pecah jantung kau. oh, pecah jantung. Kau katakan pecah jantung. Ini ratu-ratu kau. Ini muka kau. Aduh. Katakan dengan Mahesa. Di mana Mahesa tadi? Hah? Mesa orang buyan. Oh, Meninggalkanku sendirian di sini. mencari bantuan. Hah? Cari bantuan tapi tidak datang. Jarot, ini aku beritahu kepada kau. Dalam keadaan seperti ini tidak ada kalian saudara. Mahesa mencari selamat nyawanya sendiri karena dia tahu bahwa nanti sore Bos Gimun akan dimakan hiu. Makanya aku memberitahu kepada kau, lebih baik kau ikut Ki Selamat tinggal di sini. Kau bersihkan gubuk Ki Selamat, kau pijit tubuh Ki Selamat. Bagaimana Jarot? Daripada kau dimakan hiu. Hah? Baiklah, orang hutan. Kita sama-sama berjalan ke lautan. Baik. Kau berjalan ke arah sana. Aku berjalan ke arah sana. Oh, jadi kau berjalan ke arah sana. Ki Selamat berjalan ke arah sana. Ya. Kita bertemu di lautan. Jadi bagaimana ingin bertemu? Lautan ada di sana. Kau menaik puncak gunung. Aku ingin menjemput Bos Gimun dulu, ha? Oh, nyemput Bos Gimun di Goa Tobruk. Hah? Gua tober kau bilang, ha?
Aki tahu bot itu dijaga dari kikepol dan kitimin. Kurang ajar kau. Intinya Ki, aku ingatkan dengan kalian ya. Siap-siaplah kalian akan dimakan hiu. Masih saja kamu ngajak. Pukul sana kau. Bawa kendaraan. Sampaikan kepada Bos Simon. Sampaikan kepada Bos Simon bahwa selama tidak pernah takut dengan Bos Simon. Tunggu kalian akan mati Ki. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Ya. Kameramen, beruntung sekali Mahesa tadi tidak mengganggu kameramen. Karena kita tahu akal licik dari Mahesa ya. Ya kita harus berangkat ke lautan ya. Ini mungkin matahari sudah agak sedikit mendung dan bagus saja tadi aku dengar sayup-sayup terdengar suara ajan asak berkumandang. Mudah-mudahan ya. Ya, Bos Gimun, Janggar, Supeng, Perdi, Jarot dan semuanya menunggu di Bukit Terjun ya. Kenapa dikatakan Bukit Terjun? Karena bukit itu tempat orang loncat ke laut ya. Disitulah orang-orang jahat apabila dia tidak bisa mengendalikan dirinya maka dihukum dan dilempar ke laut lepas. Di situ hiunya banyak, buayanya banyak, hiu tutulnya banyak yang siap mencabik-cabik dan memangsa tubuh dari para bos preman ini ya. Mudah-mudahan setelah bos preman ini tewas ya, masyarakat yang tadinya biasa dipalak, dirampas, yang kebunnya tadinya biasa diusir ya. Bahkan Aki sempat ingat sekali ya, Alek mengusir orang-orang bekerja ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ya apa yang terjadi nanti sore ya, bisa membuktikan ucapan dari Bos Gimun. Karena Aki yakin ya, madu itu sudah lebih dari 1000 botol, bahkan lebih dari 1500 botol ya. Ya karena apa? Karena pertarungan ini berkat dari subscriber Bangga Lampung ya. Aki sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat dan subscriber Bangga Lampung. Karena Bangre, karena Aki Selamat kalian ikut dicaci maki ya. Kalian dihina, direndahkan ya. Seolah-olah kalian orang paling buruk di muka bumi ini. Itulah mulut-mulut mereka ya. Tapi saat ini kita buktikan ya. Karena subscriber begitu cintanya kepada Bangga Lampung sehingga memenuhi dan memenangi, dan pertarungan ini dimenangkan dari sahabat-sahabat dan subscriber sekalian. Kita ingin bukti apakah benar ya Bos Gimun loncat dari tebing yang paling tinggi yang ada di laut terjun ya. Mudah-mudahan kalau memang itu terjadi ya, baru Aki mengakui bahwa Bos Gimun adalah seorang kesatria. Karena manusia yang dipegang adalah ucapannya ya, bukan yang lainnya. Tapi ketika dia sekali berdusta, Aki yakin Bangre akan murka dan akan menghajar mereka habis-habisan. Bukan tidak mampu Bangre menghajar mereka ya, tapi mereka ingin membuktikan apakah benar subscriber dari Bangga Lampung ini mencintai dari Bangga Lampung. Ini sudah nyata buktinya, pertarungan ini dimenangkan dari Bangga Lampung ya. Sekali lagi sahabat-sahabat ya, apabila ada ucapan keselamat, perilaku keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Tidak ada maksud di hati keselamat ingin menyinggung, merendahkan siapapun. Itu murni kebodohan dan tidak ada unsur kesengajaan pada diri keselamat ya. Ya ikuti terus dari perjalanan keselamat ini. Mudah-mudahan ya, karena Aki menyadari tanpa sahabat-sahabat keselamat ini bukan siapa-siapa ya. Aki akan menuju ke lautan. Mudah-mudahan sebelum matahari terbenam, Aki sampai di laut terjun tersebut, di mana disitulah nanti kita akan melihat Bos Gimun dilempar ke laut dari Bangga Lampung ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan terbaru dari keselamatan ini. Mudah-mudahan ya apa yang Aki sajikan ini ada sedikit manfaat bagi para sahabat-sahabat. Kalaupun ada sisi baiknya silahkan ambil, itu mungkin berasal dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau ada terlalu banyak sisi buruknya, buang jauh-jauh ya, karena itu berasal dari kebodohan keselamat ya. Ikuti terus perjalanan keselamat dengan cara ketik komen, like dan subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Selamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya ya, dari santri dari Bangga Lampung Cinta Channel ya. Dan Aki akan menuju ke laut sore ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di laut di mana Bos Gimun akan dilempar. Ayo kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.